Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang Bitcoin yang harus diakui sangat tertinggal dibandingkan pasar saham AS. Di sana, indeks S&P 500, Nasdaq, dan banyak perusahaan lainnya sedang menembus rekor tertinggi sepanjang masa, sementara Bitcoin bahkan belum mendekatinya. Namun demikian, semuanya masih berjalan sesuai rencana. Perhatian, yang Anda lihat di depan adalah candle harian. Dalam ulasan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa Bitcoin telah menembus garis putih tren menurun. Garis itu ditarik atau dibuat berdasarkan dua puncak lokal atau global, sebut saja sesuai keinginan Anda. Dan juga Bitcoin telah menembus level yang sangat penting. Ini dia, yang ada di lingkaran hijau, yaitu 76.470 dolar. Itu adalah penutupan terendah di tahun 2025, setelah itu dan juga titik pembalikan tren omong-omong. Artinya, di sini tren berubah dari turun menjadi naik dan pada satu titik kita berada di bawah level ini yang menjadi resistensi kunci. Setelah Bitcoin, mungkin pada percobaan ketiga atau entah yang keberapa yang ini berhasil menembusnya, kita pun bergerak menjauh. Nah, ketika saya bilang kita, maksud saya adalah Bitcoin. Jadi Bitcoin bergerak menjauh dari level hijau ini dan mendekati rata-rata pergerakan 200 hari. Sekarang kita hanya akan membahas hal-hal tersebut. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi sebenarnya adalah hal yang benar-benar normal. Ketika mendekati level penting, dan dalam hal ini rata-rata pergerakan 200 hari adalah level penting, terjadi reaksi, ya, karena secara logis kita bisa mengharapkan bahwa dari rata-rata 200 hari kita akan turun ke sekitar rata-rata 50 hari. Nah, mengingat bahwa di tengah jalan menuju garis hijau, maksud saya, jarak ke garis hijau kurang lebih sama dengan jarak dari rata-rata 50 hari ke garis hijau, hanya saja dari bawah, maka kita bisa menguji level 76.470 dolar, di situ juga menguji rata-rata pergerakan 50 hari, lalu mengambil keputusan tertentu. Jika dilihat dari struktur candlestick, kemarin kita menutup hari dengan pola bearish engulfing, dan menurut semua indikator formal, ini menunjukkan bahwa pada candlestick harian, Bitcoin telah berbalik arah ke bawah, artinya sekarang sedang dalam tren menurun. Lalu apa yang bisa kita harapkan? Kita bisa berharap sekali lagi pada pergerakan menuju level yang sama, yaitu 76.470 dolar dan ke rata-rata pergerakan 50 hari, karena lihat, level itu sudah ditembus cukup lama tanpa ada retest pada dasarnya. Jadi di sini kita sempat diperdagangkan di sepanjang level itu. Nah, seperti itu. Lalu ketika kita benar-benar menembusnya, kita menjauh dan bahkan tidak mendekatinya lagi. Ya, di sini kita sempat mendekat, tapi itu tidak terlalu berarti. Hal yang sama juga berlaku untuk rata-rata pergerakan 100 hari. Jadi, penurunan ke area rata-rata pergerakan ini pada dasarnya cukup masuk akal. Dan target pertama dalam penurunan ini adalah 76.470. Apa yang mungkin terjadi? Bisa saja terjadi suatu situasi, tapi kita hanya bisa menduganya. Untuk saat ini, hal itu belum terlihat di grafik. Jika Bitcoin dalam beberapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 10 hari, mampu menelan candle merah kemarin itu. Nah, mari kita berandai-andai secara hipotetis. Bitcoin hari ini ditutup di atas level 81.500 dolar. Apa yang akan terjadi dalam kasus ini? Akan terjadi pembalikan engulfing, tapi kali ini bersifat bullish. Dan dalam kerangka engulfing ini, kemungkinan besar kita tidak hanya akan melihat pergerakan menuju MA 200 hari, bukan hanya ke level penting yang dibentuk berdasarkan titik pembalikan pada Februari tahun 25, yaitu 84.250. Tapi kita juga bisa langsung menembus ke level 94.270 dolar. Tapi, untuk itu, bukan nanti atau suatu saat, tapi dalam beberapa hari ke depan kita harus melihat engulfing pada candle ini. Kenapa saya berasumsi demikian? Saya hanya berasumsi, saya tidak tahu pasti. Mengapa saya memperkirakan pergerakan seperti itu? Jika candle ini, yang saat ini telah membalikkan tren pada time frame harian, dapat di-engulf dalam waktu singkat tanpa mendekati level 76.470, maka kita menafsirkannya sebagai aksi likuidasi posisi long, menyingkirkan pembeli yang terlambat, dan dengan tujuan untuk pergerakan yang jauh lebih panjang. Selain itu, struktur itu sendiri seolah-olah memberi isyarat. Ambil posisi short karena struktur ini mengindikasikan pergerakan ke bawah. Tidak ada pilihan lain untuk menafsirkan struktur ini. Ya, memang tidak ada. Kita hanya bisa mengatakan bahwa jika kita, misalnya, dalam 1, 2, atau 3 hari berhasil menelan candle merah ini dengan kenaikan harga,
maka pergerakannya tidak hanya akan menuju ke moving average 200 hari, karena sebenarnya kita sudah hampir mencapainya, kita sudah sangat dekat ke sana. Dan bukan hanya ke 84.250. Namun, kita mungkin akan memperhatikan, atau mungkin tidak, tetapi Bitcoin mungkin akan memperhatikan apa yang terjadi di pasar saham AS dan menuju ke area 94.270. Saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang itu sekarang karena ada beberapa poin yang menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin tidak akan bergerak lebih jauh di sini. Sekarang mari kita hapus semua markup. Di sini kita lihat bahwa kita memiliki pola bearish engulfing. Target potensialnya adalah rata-rata pergerakan 50 hari. Ini dia sejumlah uang $75.700. Inilah arah yang mungkin akan dituju Bitcoin. Sekarang mari kita lihat grafik candlestick mingguan. Pada grafik candlestick mingguan, setidaknya untuk saat ini dan hari ini hari Jumat, secara prinsip tidak ada yang berubah. Dalam ulasan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa di sini, pada candlestick hijau ini, tanggal 20 April, Bitcoin telah menelan candlestick penurunan besar ini dari tanggal 2 Februari yang menetapkan level terendah tahunan di $60.000. Artinya, target teknisnya pada time frame mingguan adalah dasar dari candlestick merah sebelumnya sekitar $87.000 dan di sekitar $88.000 terdapat rata-rata mingguan sehingga secara potensial kita bisa mencapai ajaibnya ke area yang sama seperti yang saya sebutkan pada candlestick harian. Mari kita kembali sekali lagi. Lihat saya mengaktifkan penandaan. Apa itu 94.270? 94.270 adalah semacam titik pembalikan yang menandai batas dari pergerakan sideways di mana Bitcoin berada sejak November 25 hingga Januari 26. Jadi sebenarnya berapa lama? Akhir Januari. 3 bulan ya? Desember dan Januari. Nah, ini adalah batas atas dari rentang pergerakan sideways ini, 94.270. Jadi, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan candle mingguan apapun. Tapi ajaibnya kita hapus semua garis, kembali ke candle mingguan, dan kita lihat bahwa $94.000, sekarang itu 95, itu adalah area di mana dari 95.000, harga bisa turun ke sekitar 94.000, yaitu rata-rata 50 minggu. Kenapa ini begitu penting? Karena rata-rata 50 minggu itu kita tembus dari atas ke bawah tanpa satupun retest. Itu memang bisa terjadi. Tapi biasanya, bahkan jika pasar memang berniat untuk terus turun, misalnya ke area rata-rata 200 minggu, 50 bulan, 100 bulan, dan seterusnya, di bawah 60, secara teknis tetap lebih tepat jika kembali dulu dan menguji kekuatannya. Apakah benar ini penurunan? Apakah benar kita sudah menembusnya? Kembali lagi ke rata-rata 100 minggu dan 50 minggu. Jadi, dari sudut pandang candle mingguan, kita punya rentang target, tapi saya tidak bisa menggambarnya di sini karena semua alat gambar saya akan muncul di candle harian. Ini, di sini nih. Ini antara 88.000 dan 95.000. Mari kita bicara seperti itu saja. Dan akhirnya mari kita lihat candle bulanan. Apa yang kita lihat di sini? Pada candle bulanan, sejauh ini kita belum melihat apa-apa. Kita lihat, candle bulan Mei kita naik, tapi kalian pasti tahu ungkapan yang terkenal di kalangan trader dan investor. Sell in May and go away, artinya jual di bulan Mei dan tinggalkan pasar. Kenapa? Karena biasanya aktivitas bisnis di musim panas menurun, pasar berhenti tumbuh. Dan biasanya itu memang terjadi. Kenapa saya bilang sejauh ini kita belum melihat sesuatu yang jelas di sini? Karena ini baru awal Mei. Jika amit-amit candle Mei akhirnya ditutup merah, dijual hingga jadi merah, itu akan menjadi pertanda yang sangat buruk dan itu akan untuk para longis, untuk para shortis tidak masalah. Dan itu akan menunjukkan bahwa Bitcoin setidaknya akan turun ke kisaran 59.000 untuk memperbarui level terendah Februari yang sekarang kita tahu adalah $60.000 dan secara potensial bisa jauh lebih rendah ke kisaran 40.000 di mana rata-rata 100 bulanan berada. Jadi di tengah semua euforia ini, kalian jangan sampai kehilangan akal sehat. Tetap berpikir rasional dan sadar bahwa sampai penutupan bulan Mei segala sesuatu masih bisa terjadi. Namun jika Mei ditutup di atas candle Februari, maka kita secara otomatis mendapatkan target di area pembukaan candle Januari. Itu adalah $87.500. Dan jika kita menelannya, maka kemungkinan besar kita akan menuju ke tengah candle November, yaitu $98.000
atau mungkin ke 94, 95 ribu yang sudah kita bicarakan, atau bahkan 110 ribu. Tapi itu kalian tahu, sudah masuk ke ranah fantasi. Mari kita tunggu perkembangan situasi setidaknya di time frame mingguan dan harian. Jangan lupa subscribe channel ini. Saya mengingatkan ulasan ini dilakukan di platform Kafan Fury. Saya sendiri membuka transaksi di sini, saya sendiri berdagang di sini, dan saya tidak sendirian tapi bersama kalian menganalisis instrumen keuangan baik itu kripto maupun saham pasar modal. Sampai jumpa.